Terkait hal ini kita tergabung dengan diaspora Indonesia di Belanda, Utami Handayaningsi. Halo, selamat pagi waktu Belanda, Mbak Tami, apa kabar? Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi waktu Belanda, tapi selamat siang waktu Indonesia ya, Baik, Rahayu. ya Mbak Tami, ini langsung saja Mbak Tami, ini ramai diberitakan seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama bahwa warga di Belanda dikirim buku panduan darurat, termasuk warga negara Indonesia yang ada di sana. Kalau Mbak Tami sendiri, kita butuh konfirmasi dari Mbak Tami sendiri apakah sudah menerima buku tersebut, kalau memang sudah benar-benar diterima, kapan diterimanya dan apa saja isi dari buku tersebut? Ya, sebetulnya tadi di beberapa konten kreator yang sudah menyampaikan informasinya itu sudah sangat tepat ya. Mhm, Kalau kami sendiri, karena keluarga saya itu berada di Amsterdam, jadi mhm, kami mendapatkan giliran tercepat. mhm, Waktu penyampaian paket emergency tersebut sebetulnya adalah dari akhir November mhm, hingga 10 Januari. Nah, kami mhm, mendapatkan paketnya itu pada tanggal 27 November tahun 2025. mhm, mhm. Dan isinya, ya betul, isinya memang ini apa saja yang perlu disiapkan selama berapa hari, bagaimana menyiapkannya, dan juga setelah itu dikenalkan dengan tipe-tipe risiko yang ada di Belanda, Mhm. seperti itu. Apa betul bahasanya yang digunakan itu adalah hanya bahasa Belanda? Ya, betul. Memang buku ini saya tunjukkan ya, Mhm, sedang saya siapkan. Ini berbahasa Belanda, tetapi mhm, ketika kita masuk di mhm, www.denkvooruit.nl atau mhm, di website resminya, itu mhm, kita juga bisa mendownloadnya dalam bahasa Inggris, sehingga untuk diaspora mhm, itu juga bisa mendapatkan informasinya secara internasional. mhm, Kalau tidak salah juga tersedia dalam bahasa Arab mhm. karena di sini banyak pencari suaka yang berlatar belakang dari negara Arab tersebut. Oh, berarti ada websitenya dan juga bisa dialihkan ke bahasa yang lain begitu ya, sesuai dengan apa yang kita mengerti Betul, begitu ya. Nah, Mbak Tami ini bercerita betul. tentang bukunya Mhm. tersebut. Nah, dari bukunya sendiri ini ada berapa halaman dan apa yang Mhm. menarik dari buku tersebut yang paling membuat Mbak Tami terfokus ke sana? Ya, untuk halamannya ada 32 halaman. Mhm, Yang paling menarik bagi saya itu adalah skenario yang mana selama 72 jam itu terdapat semacam apa ya, perakiraan kira-kira setelah 1 jam pertama itu mhm, secara pola masyarakat itu apa yang terjadi. Kemudian 2 jam pertama itu apa yang terjadi. Ini ada di halaman 6. mhm, eh, itu 1 jam pertama, detik pertama. Nah, itu oke. ketika due date atau kejadian terjadi itu. Nah, Mhm, kemudian di 2 jam pertama biasanya tuh panggilan 112 atau mhm, 911-nya Belanda itu tuh mhm, sangat sibuk menerima telepon dari seluruh masyarakat. oke. Kemudian di 6 jam pertama itu pasti jaringan akan menjadi sangat sibuk dan bisa jadi malah mati total gitu. Mhm, mhm, Nah, untuk 8 jam pertama itu masyarakat yang sedang sekolah, sedang bekerja, mhm, sedang di luaran itu pasti akan mencoba mencari jalan untuk pulang ke rumah, untuk oke. kembali bersama keluarga mereka. Jadi Mhm, pasti macet, mhm, pasti mhm, terjadi kesibukan di mana-mana seperti mhm, itu. Nanti 24 jam pertama air sudah mulai dipelitit ya, karena kalau di Belanda itu akses air sangat bergantung dengan listrik oke. untuk di beberapa tempat Baik. gitu. Mbak, Dan ya itulah mhm. yang menarik bagi saya. Baik, Mhm. Mbak Tami, dengan adanya buku ini, apakah ini menjadi kengerian begitu bagi warga di sana atau justru ini cukup menarik dan warga bisa menerimanya? Ya, sebelumnya saya juga ingin sampaikan Mas Ilbuel bahwa di sini itu buku ini sebetulnya adalah direktif dari Uni Eropa Mhm, yang mana memang karena Belanda itu secara tidak langsung menjadi chief NATO mhm, di bidang ketahanannya, oke, jadi Belanda menjadi garda terdepan untuk memberikan contoh. mhm, Nah, secara reaksi sendiri mhm, sangat beragam ya. Ada masyarakat yang menjadi takut, tetapi mhm, ada masyarakat yang dengan santainya mhm, menghadapi ini dengan rileks dan juga menyiapkan. mhm, Saya dan kebetulan kelompok rekan-rekan saya yang ada di sini itu memang cenderung mencicil untuk mengumpulkan paket emergency ini karena kalau mhm, misalnya kita beli sekali waktu mhm, memang agak terasa banyak gitu. mhm, Jadi kita apa yang ada dan kita coba maksimalkan mhm, yang ada di rumah seperti misalnya oke, penghangat kalau mhm, ternyata kejadian terjadi saat waktu winter kayak mhm, gitu. Tapi ya reaksinya memang sangat beragam, Mas. Ada beragam yang ya? nggak
peduli juga. Ya betul. Tapi ada sempat terjadi panic buying terkait dengan waktu buku ini pertama kali muncul dan dikirimkan ke warga sekitar bulan November lalu. Ya, nggak ada, Nggak tidak ada. ada sama sekali panic buying, Mm-mm. tetapi malah terjadi panic buying itu menariknya di awal tahun ini Belanda mengalami badai salju Mhm. dan akses untuk menyalurkan fresh vegetables ya seperti sayuran-sayuran fresh itu Mhm. menjadi lambat. Disitulah terjadi panic buying, Oke. antara panic buying dan juga ditambahkan stoknya juga menurun seperti itu. Menariknya lagi juga Mhm. buku ini disebarkan Mhm. ketika eh, liburan Natal dan Tahun Baru, Mhm. banyak orang yang sedang menyiapkan pesta, Mhm. ditambah ada terjadi snowstorm. Mhm. Pas perayaan Tahun Baru juga ternyata letusan merconnya itu bisa membuat kesibukan 112 Belanda. Oke. Dan 2 hari lalu saya menerima early warning tentang pemadaman yang ada di Amsterdam secara keseluruhan seperti itu. Mhm. Nah, ini menarik tadi Mbak Tami juga sudah menyampaikan bahwa Mbak Tami juga menyiapkan Mm-mm. pemanas begitu. Nah, kira-kira selain pemanas begitu ya, apalagi yang emergency kit yang sudah disiapkan oleh Mbak Tami terkait dengan hal tersebut? Iya, saya sempat membuat video, Mas, Mhm. untuk logistiknya, Mhm. karena kalau orang di buku ini hanya disiapkan listnya. Mhm. Nah, logistik yang kami siapkan adalah makanan-makanan kaleng yang terdiri dari karbohidrat, Yap. kemudian protein dan Mhm. susu. Mhm. Serta saya mengembangkan buku ini dengan manajemen logistik, yang mana saya mencatat Mhm. kapan tanggal kadaluarsa barang-barang yang saya simpan ini, Mhm. sehingga sebulan sebelum kalau tidak terjadi bencana dan tidak dipakai, harus kami pakai dan kami restock seperti itu. Lalu obat-obatan. Yap. Lalu saya juga menyiapkan pertukangan seperti apa pisau yang untuk emergency. Mhm. Kemudian ada baut, mur seperti itu yang kadang orang tidak terpikirkan, Iya, tapi iya. bisa jadi kalau listrik mati kami mendobrak jendela bisa menggunakan alat-alat pertukangan. Mhm. Lalu selimut saya siapkan karena barangkali terjadi pemadaman di waktu winter seperti Berlin minggu lalu Yap. itu sampai beberapa hari. Mhm. Atau saya menyiapkan kipas karena saya orang Indonesia, jadi Mhm. barangkali ada heat wave, jadi Mhm. saya bisa kipasan. Mhm. Lalu air, pastinya air kami siapkan 5 liter per kepala. Saya memang berlebih ya untuk air, Mhm. dan saya dalam kepala keluarga saya itu 2 orang. Oke. Terus ada juga barang-barang hygiene seperti tisu toilet Mhm. dan lain-lain yang sebetulnya itu sudah keperluan sehari-hari, tapi saya tambahkan extra supply Mhm. jika suatu hari terjadi. Mhm. Yang belum saya miliki tapi masih menjadi wishlist Mhm. adalah generator bertenaga solar, Mhm. hybrid generator ya, solar Mhm. dan Mhm. juga eh, fuel Mhm. atau bensin. Yap. Dan juga saya pengen punya kompor yang kecil seperti kompor camper itu. Oke. Tapi masih wishlist karena saya Mhm. mencicil ya. Baik, menarik sekali. Mbak Tami, saya juga tertarik ini terkait dengan respon dari KBRI di Den Haag ya kalau saya tidak salah, dan Mhm. juga komunitas Betul. warga negara Indonesia yang ada di sana. Apakah ada imbauan khusus Mhm. terkait dengan munculnya buku emergency ini? Oke, setahu saya memang ini dari pemerintah Belanda ya, Mhm. Mas. Jadi KBRI itu Mhm. betul-betul menghimbau untuk kita bisa mengimplementasikan apa yang menjadi arahan dari kebijakan Belanda Mhm. seperti itu. Yap. Nah, tetapi menariknya yang saya pelajari di sini adalah ketika menghadapi situasi emergensi ataupun mengimplementasikan kebijakan ini, itu dua arah. Mhm. Pemerintah Belanda selain menghimbau, mereka memberikan early warning dan kita menyiapkan. Mhm. KBRI di Belanda itu sejalan dengan pemerintah Belanda dan kesadaran individu ditambah lagi kesadaran kolektif per desa-desa. Kalau di sini itu ada Burpun atau titik persatuan RT gitu, tapi Yap. bukan RT ya, tapi titik komunitas gitulah. Mhm. Nah, Mhm. titik komunitas itu memang secara aktif yang biasanya anggotanya adalah ibu-ibu gitu, Mhm. Mhm. secara aktif membicarakan ini. Kebetulan Oke. di tempat saya juga membicarakan ini. Mhm.
Terus mereka itu juga memastikan saling mengenal sesama tetangga sehingga emergency plan-nya itu nanti bisa disiapkan untuk keluarga sendiri, kemudian juga nanti di leverage ke bersama tetangga seperti itu. Baik, Mbak Utami, terima kasih atas informasinya. Semoga semuanya sehat, selamat. Mhm. Apapun yang Ya, terjadi, tentunya kita sudah siap dan wishlist dari Mbak Tami tadi bisa segera terwujud dan juga tercapai. Terima kasih Mbak Utami Handayaningsih, diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Selamat pagi. terima kasih. Selamat pagi.